Hai Sobat Minsi, balik lagi di channel YouTube Sinar Shop Store. Di video kali ini aku mau mereview Infinix Smart 9 HD. Kira-kira bedanya apa ya dengan Infinix Smart 9 biasa? Kalau dari segi harga ini nggak terlalu beda jauh. Di Infinix Smart 9 biasa, harganya 999 ribuan di RAM 4 per 128 GB. Nah, Infinix Smart 9 HD ini harganya di 900 ribuan aja, tapi internalnya lebih kecil ya, di 4 per 64 GB. Nah, buat yang penasaran jangan skip videonya karena wajib nonton sampai habis. Kalau tampilan dusnya ini nggak ada bedanya ya dengan Infinix Smart 9 biasa. Di bagian atasnya ada tulisan Infinix, kemudian di sampingnya ini ada tulisan Smart 9 yang ada tambahan HD-nya. Lalu di bawahnya ada keterangan dual speaker yang volumenya ini bisa sampai 300%. Udah anti debu dan juga anti cipratan air juga nih. RAM-nya 4 GB yang bisa di-up lagi sampai 4 GB lagi. Internalnya 64 GB. Terus paling bawah ini ada tulisan speaker 300% ultra volume. Refresh rate-nya 90 Hz. Untuk ukuran layarnya ini 6,7 inch punch hole display. Di bagian samping kanan kirinya sama saja ya. Hanya ada tambahan cahaya senternya yang cukup terang nih, bisa sampai jarak 5 meter. Dan ada garansi 12 bulan. Untuk isi dusnya, ini yang pertama ada handphonenya, kemudian ada buku panduan dan juga ada buku garansi. Sudah dapat softcase yang lumayan keras ya. Lalu ada kepala adaptor 10 watt. Sama ya kayak Smart 9 masih 10 watt juga. Ini ada kabel USB Type-C dan ada SIM injektor. Ini desainnya mirip banget ya dengan Infinix Smart 9 biasa. Kebetulan ketika aku review Infinix Smart 9 biasa, itu juga di warna black-nya ya. Untuk frame dan back covernya ini berbahan polikarbonat yang gak gampang ninggalin sidik jari. Bentuk kameranya juga sama dengan Infinix Smart 9 biasa. Ada dua modul kamera dengan satu kamera utama. Dan ada dual flash, jadi kalau buat foto di tempat yang minim cahaya, harusnya ini nggak jadi masalah ya. Nanti kita coba untuk kualitas kameranya. Dimensi panjangnya ini 165,7 mm, lebarnya 77,1 mm, untuk tebalnya 8,35 mm, dan kalau beratnya di 188 gram. Sisi kanannya ini ada tombol power dan juga ada tombol volume. Kalau untuk sisi atasnya ada lubang speaker. Di sisi kirinya ini ada SIM tray yang jenisnya triple slot. Kalau di bagian bawah ada lubang speaker, kemudian ada lubang charger, lubang mic, dan lubang jack audio 3,5 mm. Ukuran layarnya sama ya, seperti Infinix Smart 9 biasa, di 6,7 inch, dengan jenis layar yang sama-sama menggunakan IPS LCD. Kalau untuk resolusinya di 720 x 1600 pixel, rasionya 20:9 dengan kerapatan pixel di 262 ppi. Untuk refresh rate-nya ini udah di 90 Hz, dan untuk puncak kecerahannya mencapai 500 nits. Kalau untuk bezelnya ini nggak terlalu tebel ya, tapi ini masih sedikit kurang simetris karena di bagian dagunya ini sedikit lebih tebel. Untungnya kameranya ini udah punch hole, jadi kalau buat scroll-scroll ini udah nggak keganggu lagi dengan kamera water drop. Untuk jenis speaker ini sudah stereo speaker ya, berada di atas dan juga di bagian bawahnya. Kalau untuk suaranya ini menurut aku udah cukup kenceng, tapi sedikit cempreng ya ketika di volume ultra 300%. Yuk langsung aja kita coba dengerin. Infinix Smart 9 ini menggunakan chipset Helio G50 dengan menggunakan Android 14. Untuk skor Antutunya ini mencapai 143.548. Kapasitas RAM-nya di 4 GB yang bisa diekspansi hingga 4 GB lagi. Untuk penyimpanan internalnya di 64 GB. Kalau untuk kapasitas baterainya ini di 5000 mAh ya, dengan pengecasan yang masih 10 watt. Jadi ketika aku cas selama 1 jam baterainya bertambah 48%. Kalau untuk pemakaian sehari-hari seperti untuk menonton YouTube selama 1 jam, baterainya ini berkurang 6%. Untuk 1 jam scroll TikTok, baterainya berkurang 12%. Kemudian untuk 1 jam bermain Mobile Legends, baterainya berkurang 11%. Dan yang terakhir untuk bermain PUBG Mobile selama 1 jam, baterainya berkurang 15%. Pada permainan Mobile Legends, settingan yang didapat ini frame rate-nya tinggi dan grafiknya di ultra.
Pas dimainin sih ini lumayan enak ya, tetap ada frame dropnya tapi nggak terlalu parah. Kualitas grafiknya ini kita setting di ultra, jadi udah lumayan enak di mata. Walaupun jenis layarnya ini masih pakai IPS LCD. Untuk suhu handphonenya aman, nggak ada panas yang berlebihan. Selanjutnya aku tes juga main PUBG Mobile. Settingan yang didapat ini di balance medium. Giroskopnya ini bisa digunakan ya, untuk responnya delay sih menurut aku. Kita juga nggak bisa minta lebih ya untuk handphone yang di harga 900 ribuan ini. Kualitas grafiknya juga standar banget sih ini. Tapi ya balik lagi, kita nggak bisa nuntut lebih ya guys. Kalau untuk suhu handphonenya ini normal, nggak ada panas yang berlebihan. Infinix Smart 9 ini belum dilengkapi fitur NFC. Kalau untuk sidik jarinya ini berada di tombol power. Responnya juga cukup responsif ya. Selanjutnya ada fitur Fusi Mem. Ini fungsinya untuk memperluas RAM. Lalu ada fitur Dynamic Bar. Fungsinya untuk menampilkan notifikasi seperti pemindai wajah, panggilan telepon, perekam suara, dan juga pengisian daya. Dan yang terakhir ada fitur kesehatan digital atau kontrol orang tua. Ini sangat berguna ya buat orang tua yang memiliki anak-anak pecandu handphone. Kita bisa menggunakan fitur ini untuk mengkontrol anak-anak supaya lebih aman menggunakan handphone. Karena dengan fitur ini kita bisa memilih aplikasi mana saja yang bisa digunakan oleh anak-anak. Setelah bahas fitur, sekarang kita bahas di kameranya nih. Untuk kamera depannya ini sudah pansol ya, resolusinya di 8 megapiksel. Dan sudah dilengkapi dengan LED flash yang bisa diatur untuk tingkat kecerahannya. Jadi kalau mau foto selfie di tempat yang minim cahaya, ini nggak jadi masalah. Untuk resolusi video kamera depannya di 1080p dan 720p hanya pada 30 fps. Selanjutnya untuk kamera utamanya, ini mempunyai resolusi 13 megapiksel dan sudah dilengkapi dengan dual LED flash. Ini juga sama ya, bisa diatur untuk tingkat kecerahannya. Kalau untuk resolusi video kamera belakangnya juga sama seperti kamera depan, di 1080p dan 720p hanya pada 30 fps. Fitur lainnya ini ada selang waktu, kemudian ada video, ada EA kamera, mode cantik, kemudian ada potret, dan ada panorama. Oke guys, sekarang aku merekam di resolusi 1080p pada 30 fps. Di sini nggak ada fitur ultra stabilnya ya. Ini aku pakai buat jalan pelan. Agak patah sih guys, cuman nggak terlalu parah. Terus lagi untuk warnanya ini nggak stabil ya kontras warnanya. Kecerahannya tiba-tiba jadi gelap. Tuh harus diketuk gitu layarnya biar fokus cahayanya. Selanjutnya aku merekam di resolusi yang paling rendah 720p pada 30 fps. Ini untuk resolusi ini belum ada fitur ultra stabilnya juga. Dan untuk kecerahannya juga ini kurang stabil, tiba-tiba jadi gelap. Jadi benar-benar kita harus ketuk terus layar bagian tengahnya atau di mana saja. Yang penting untuk cerahannya dia terkunci ya. Di sini aku merekam di resolusi 1080p pada 30 fps ya. Ini nggak ada fitur ultra stabilnya. Nah ini untuk kontras warnanya menurut aku lumayan pekat, cuman kurang realistis. Tapi kalau bagian belakang tuh agak backlight ya. Kalau dari bawah seperti ini. Selanjutnya ini aku merekam di resolusi 720p pada 30 fps. Ini mentok di resolusi 720p ya. Nah ini juga nggak ada fitur ultra stabil. Untuk kontras warnanya ini dia sedikit pucat menurut aku. Backlight juga bagian belakangnya, kalau dari bawah seperti ini. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Oke guys, itu dia tadi review lengkap dari Infinix Smart 9 HD. Buat teman-teman yang nyari handphone dengan budget yang terbatas, ini bisa jadi pilihan ya. Tapi kalau disuruh milih antara Infinix Smart 9 biasa dan Smart 9 HD, aku sih lebih pilih Infinix Smart 9 HD ya. Karena harganya lebih terjangkau, kemudian performanya sebenarnya sama aja dengan Smart 9 biasa. Kemudian kapasitas baterai dan pengecasannya juga sama ya, nggak ada bedanya. Bedanya di Infinix Smart 9 HD ini memang belum ada fitur Always On Display. Tapi semuanya balik lagi ke selera masing-masing dan juga disesuaikan dengan kebutuhan kalian masing-masing. Oke deh teman-teman, terima kasih yang udah nonton. Semoga video aku kali ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. See you on next video. Bye-bye.